Mas, itu disiapin gitu presensi yang Oh, manual biar nanti tanda tangan. Nah itu aja mereka suruh ngisi. Ada kan itu, masya Allah. Mantap. Nah jelas nggak Mas? jelas. Perlu dimatiin nggak? Nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa terus ya berusaha menjadi hambanya Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya, limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga sampai saat ini, detik ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali kesempatan untuk memperbaiki diri dan untuk senantiasa bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman semuanya ya, dengan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla itu akan membuahkan berbagai macam keberkahan ya. Jadi kita ini hidup ini mencari keberkahan. Berkah itu maksudnya kathratul khairi wa dawamuhu. Yaitu banyaknya meraup kita kebaikan, pahala, dan kalau bisa terus mendawamkan kebaikan tersebut. Itu keberkahan. Kalau antum kerja masih bisa sholat 5 waktu, masih bisa melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah, terus ditambah sunnah-sunnahnya, ya di tengah-tengah kesibukan antum mencari maisha, ya banyak sekali aktivitas-aktivitas, tapi masih bisa melakukan kebaikan tersebut, maka itu di antara ciri-ciri kita mendapatkan keberkahan. Dan kita takut juga, ya kita takut kalau hidup kita nggak berkah. Bagaimana bentuk ketidakberkahan itu? Ketika Allah memberikan cobaan, ujian, dan itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk segera memperbaiki diri, meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, itu diantara ciri atau indikator hidup seseorang itu nggak berkah, walaupun memang tidak satu-satunya. Tapi kita tidak merasa aman dari yang namanya ujian dan musibah. Ya, jadi antara faedahnya ya kita harus betul-betul segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan dosa dan maksiat tersebut. Ya. Di sini juga sama, di BP, di cabang, di mana saja, di masjid, di rumah. Monggo. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita berusaha untuk menjaga diri dari dosa dan maksiat dan terus meningkatkan takwa kita, amalan kita. Istiqomah itu hal yang berat, tapi paling enggak kita ada usaha ikhtiar supaya kita ini istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu berlaku lurus ya, luzumu taatillah. Kata Imam Nawawi itu ya, yang namanya istiqomah itu melazimkan untuk istiqomah dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang mudah loh, bukan hal yang mudah. Mata ya nggak bisa setiap saat itu
memandang hal yang lurus-lurus itu, mata apa namanya, kemudian pendengaran, kemudian lidah kita, kaki, tangan kita, semuanya itu banyak melakukan kesalahan. Sehingga perlu adanya kendali. Apa itu kendali? Rem ya. Direm, harus direm gitu memang. Supaya nggak banyak dosa dan maksiat. Perlu diingatkan, fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Ingatkan, karena mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Baik, teman-teman semua, Masya Allah ya. Saya sekarang berada tepatnya di Cikarang, bertemu dengan teman-teman ya, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah yang di GW, nanti saatnya kita, tapi seringnya sudah di GW sih ya. Jarang-jarang ke Cikarang, insya Allah ya Mas ya. Saya sempatkan untuk ya singgah di Cikarang, bukan singgah ya, singgah itu mampir ya. Memang saya niat ke sini. Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Idza marartum bi riyatil jannah farta'u. Kalau Anda melewati taman-taman surga, mampirlah, singgahlah. Apa itu taman surga? Kata para sahabat kepada Nabi, al-hilaq, yaitu halaqah dzikir, ya majelis-majelis ilmu. Ini adalah taman-taman surga. Ya, kalau kita cari dunia dan dunia terus ya memang gitu, kita lagi terus nggak ya, pasti mencarinya. Tapi alhamdulillah antum difasilitasi oleh pihak PP ini untuk jangan melulu ya, perkara dunia ini juga kita harus sisihkan waktu. Dalam sepekan ada berapa jam Mas? 168 jam kalau nggak salah ya, saya pernah ngitung-ngitung gitu. Ya tinggal 24 kali 7 ya, 24 dari Senin sampai hari Ahad itu. Matematika gimana itu? 24 kali 7 berapa? Matematika 168 jam. Dari 168 jam kita duduk sebentar aja, jam setengah 3 sampai jam setengah 2, setengah 3, ya 1,5 jam lah. Misalnya sampai jam 3 ya. Iya, taruhlah 2 jam. 2 jam kalau memang maksimal. Enggak nyampe sih. Ya 2 per 168 jam itu. Ya 2 jamnya itu untuk antum ngaji. Sejenak kita, ana dan antum semuanya mudah-mudahan bisa mengambil faedah dan mendapatkan berkah. Baik, masih tentang kitab tauhid Mas dan Mbak semuanya. Kitab tauhid ya. Bab qaulu Allahumma ighfirli in syi'ta. Kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau memberikan bab, judulnya adalah bab perkataan atau doa Allahumma ighfirli in syi'ta. Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Ini adalah salah satu doa yang tanda kutip itu yang tidak diperbolehkan. Ya, ini mengurangi tauhid seseorang begitu. Kenapa dibahas di kitab tauhid? Ini di antara doa-doa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bacakan hadisnya dan penjelasan serta faedah-faedahnya. Jadi Mas, kita ini nggak boleh lepas dari doa ya. Doa-doa itu adalah permintaan dari seorang hamba kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita sombong ya. Harus berdoa setiap hari. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ghafir ayat 60. Dan berkata Rabbmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabah, mengabulkan permintaanmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang yang yastakbirun apa? Sombong. Orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam, mereka akan masuk ke neraka jahannam dengan terhina. Itu Mas, nggak boleh lepas kita dari doa.
Karena doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Doa adalah ibadah. Doa itu minta, kita minta. Kalau nggak minta, ya innal ladzina yastakbirun. Tadi dalam surat Ghafir 60, orang yang nggak doa itu nggak minta sama Allah itu sombong dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi Allah itu marah kalau nggak diminta. Beda sama manusia. Marah kalau diminta. Gitu, pelit ya. Itu sifat dari manusia. Perhitungan. Allah kalau nggak diminta, marah. Karena doa itu termasuk ibadah. Dan ibadah adalah kewajiban seorang hamba kepada makhluk. Apa kata Allah dalam surat Ad-Dariyat 56? Bagus kan? Gimana, jelas kan? Siapa yang tahu surat Ad-Dariyat 56? Iya, coba ulangi yang keras, Mas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Masya Allah. Enggak, cuma nggak tahu aja ya. Wa ma khalaqtul jin. Artinya. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah padaku. Bagus. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ibadahan. Dan ibadah itu kan umum. Apa saja yang Allah cintai, Allah ridhoi dari perbuatan kita, ya, perbuatan atau perkataan kita yang zahir maupun yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu ibadah. Jadi sesuatu yang diridhoi nggak doa itu, disukai nggak? Disukai. Apa buktinya? Ini perintah. Ghafir 60. Ud'uuni astajib lakum. Dan orang atau jenis manusia tentang doa itu ada beberapa. Yang pertama, orang yang berdoa kepada selain Allah. Itu namanya musyrikun. Orang-orang musyrik. Mereka berdoa meminta, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Mbah Soleh, gini kali. Tolong ini saya dimudahkan rezekinya, diberikan jodohnya, gitu kan Mbah Soleh. Kuburannya ada 9, Mas. Mbah Soleh. Ada di Jawa Timur sana. Iya, saya lihat sendiri soalnya. Terus kemudian ada teman yang punya tugas ya, mungkin ya ada sekat, mungkin dari ininya kampusnya, kayak wawancara, semacam wawancara itu. Ya, di antara bentuk-bentuk permintaannya ya minta jodoh, diminta supaya sama bawahannya itu dihargai, didengar segala macam. Dia minta kepada penghuni kubur. Ini pada selain Allah. Ini yang orang Islam banyak seperti itu. Kemudian orang yang selain Islam ya jelas orang musyrikin. Baik orang yang meminta kepada dewa-dewa, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, kepada batu-batu. Itu ya. Itu meminta kepada selain Allah Subhanahu. Ini golongan pertama. Orang yang meminta kepada selain Allah. Kemudian yang kedua itu orang yang sombong, nggak mau berdoa. Ya, mereka yang sombong nggak mau berdoa. Ini 2, 3. Waminhum qaumun a'tahumullahu min wasifadli falam yashkuru bal baghaw wastakbaru. Mereka diberikan kemurahan, kelebihan harta dan yang lainnya misalnya ya, keutamaan, kelebihan, tetapi dia nggak mau berdoa, tidak mau minta kepada Allah. Ini orang yang sombong. Ini tadi sudah disebutkan dalam surat Ghafir ayat 60. Semuanya orang yang sombong akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan terhina. Orang yang sombong. Kemudian yang ketiga adalah orang mukmin. Orang yang beriman, mereka mengenal, ya, mengakui, meyakini tidak ada kebahagiaan dan tidak ada keberuntungan dunia dan akhirat kecuali ya dia harus meminta kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ya doa-doanya. Dia merasa butuh kepada Allah gitu. Makanya setiap hari berdoa. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Al-Anbiya 90.
Mereka orang beriman adalah yang bersegera yusari'una fil khairat, yang bersegera ya menuju kepada kebaikan, wayad'unana. Dan mereka senantiasa berdoa, meminta kepada kami raghaban wa rahaban, dengan penuh harap dan cemas. Ya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka senantiasa khusyuk terhadap kami. Al-Anbiya ayat 90. Ini macam-macam orang terhadap doa ya. Ada yang tadi berdoa kepada selain Allah, yang orang musyrik, kemudian dia meninggalkan doa, ya walaupun muslim atau mukmin, meninggalkan doa karena kesombongan. Yang ketiga, dia senantiasa tidak meninggalkan doa. Wa yad'unana, dan senantiasa berdoa kepada raghaban wa rahaban, dengan penuh harap dan penuh kecemasan. Harap dengan surganya Allah, cemas dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala di neraka. Sehingga doanya apa? Supaya dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini di antara doa sapu. Nah, kata orang ini doa sapu jagat. Minimal itulah antum doa, jangan kulit kepada orang tua, dua orang tua yang masih ada, masih hidup, demikian juga yang sudah meninggal. Antum yang sudah meninggal terutama itu ya, antum nggak bisa lagi ketemu sama dia kan, terlalu rindu antum sama mereka, maka kerinduan antum itu harus di setiap hari. Dan insya Allah anak-anak antum juga diajarkan itu seperti itu. Nah, kalau kita meninggal juga, nah jangan lupa doakan setiap hari, minimal antara adzan dan qomat, minimal 5 kali gitu sudah. Antum doakan. Wah, antum jangan jadi orang durhaka ya. Itu seperti itu, doakan terus. Setiap kali antum ada kesempatan ziarah kubur, ziarah itu sudah. Ajak anak-anak istri, ajarkan begini caranya adab kepada orang tua. Enggak cuma orang tua kita langsung, bapak ibu gitu kan. Nenek, ya nenek-nenek juga buyut-buyut cari itu juga orang tua kita juga sama nih. Jadi kita nanti punya anak, punya cucu, insya Allah kalau kita mengajarkan seperti itu terus turun-temurun gitu, doa tidak akan terputus gitu kan. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salah. Kalau mati anak Adam terputus amal kecuali di 3. Apa? Sedekah jariyah. Terus ilmu yang bermanfaat, ketika doa anak soleh. Iya, ini jangan cuma jadi teori doang. Jadi antum ini amalkan dan terus diajarkan. Itu. Anak nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah telat itu. Nggak pernah telat. Yang namanya doa untuk kedua orang tua itu antar adzan qomat minimal itu. Setiap kali ketika hujan antum minta. Ketika antum bangun malam antum sudah langsung doakan, sudah doakan. Seperti itu. Itu bukan hal yang remeh, itu nggak boleh seperti itu ya. Terus seperti itu. Ajarkan birrul walidain itu. Betul. Sujud bisa, nggak masalah ini. Nggak masalah. Itu tempat doa yang bagus. Masya Allah, luar biasa. Ini kita belajar tentang masalah doa ini, betapa pentingnya kita berdoa. Banyak orang yang lalai dengan doa ini. Entah itu lalai atau menyepelekan atau memang malas. Waduh, padahal doa itu adalah amalan yang paling mudah, gampang itu. Kan termasuk zikir tadi. Dan orang semakin banyak doa itu semakin banyak zikir sebenarnya. Dan orang banyak zikir itu hatinya tenang gitu. Wah, saya lagi pusing. Justru pusing itu banyak doa. Iya kan? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, ya, minta tolong dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, sholat itu apa sih isinya itu? Ya doa toh. Secara bahasa ya doa. Sampai ada orang yang keterlaluan, ini doa nggak cukup, cukup gitu, nggak usah sholat. Kan sholat itu secara bahasa doa. Memang isinya doa. Itu. Kan doa ada 2, doa masalah, doa ibadah. Doa masalah langsung aja minta itu, doa kita minta, doa ibadah. Ya ibadah itu semua ya wudu, ya sholat, itu semuanya ibadah yang kita lakukan hakikatnya adalah doa. Doa apa? Supaya kita diganjar, dibalas atas ibadah kita dengan pahala dan surga. Itu sebenarnya. Wah, ini mukadimahnya panjang, Mas.
bukan cuma masalah doanya, termasuk ini di antara adabnya. Adab berdoa itu di antaranya nggak boleh seperti ini. Banyak adab-adabnya berdoa itu, banyak. Adab berdoa yang pertama ikhlas. Harus ikhlas. Ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan penuh ikhlasan, ya, memberikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bukan karena apa ya? Motivasi-motivasi dunia ya. Ya Allah, gini supaya apa namanya? Difoto ya. Apa bikin konten, foto terus pasang apa namanya? Status. Bukan status terus kemudian baliho gitu kan. Insya Allah amanah gitu. Iya, itu di depan Ka'bah misalnya, atau status ya. Ya alhamdulillah malam ini saya sedang berdoa tahajud. Ya Allah, ini kan seperti itu biasanya. Biasanya itu orang di luar ya, orang di luar. Kalau di sini enggak lah insya Allah. Ya itu perlu keikhlasan. Perlu keikhlasan. Itu karena ibadah ya. Ibadah kan syaratnya dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Pertama ikhlas, yang kedua Allah yasta'jil, jangan terburu-buru minta dikabulkan. Mamin muslimin yad'u bida'watin. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan satu doa, ya, laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim. Yang di dalam doa itu tidak ada doa untuk tidak ada dosa di dalamnya dan tidak berdoa untuk memutuskan silaturahim, maka akan mendapatkan salah satu dari tiga ya kemungkinan. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, ya, langsung diberikan apa yang jadi permintaannya, wa imma an yadakhiraha fil akhirah, atau akan diberikan nanti di akhirat. Wa imma an yasrifa anha minas su'i mitlah, atau yang ketiga akan diselamatkan dari keburukan, bahaya, ancaman yang semisalnya. Maka mendengar seperti itu para sahabat qalu idzan nuksir. Oleh sebab itu kalau begitu kita harus banyak-banyak doa. Allahu akbar. Nah, Nabi mengatakan ya harus diperbanyak untuk kita berdoa. Itu pasti orang berdoa tidak akan terlepas dari tiga itu. Jadi harus apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok aku doa nggak dikabulkan ya sesuai permintaanku. Bisa jadi Allah memberikannya jauh lebih baik. Antum misalnya berobat kepada dokter ya, dokter keluhannya ini ya. Ternyata sama dokter ya dikasih yang lebih bagus lagi resepnya, bukan hanya sebatas keluhan yang disampaikan, tapi dikasih misalnya tambah vitamin, masya Allah, dikasih obatnya sesuai dengan dosisnya sesuai dengan keluhannya, plus ada resep-resep tambahan. Itu kalau dokter. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik. Nah, Allah tahu yang lebih baik untuknya. Makanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ya dengan tak mengetahui adab-adabnya dan mawaniknya. Ya pencegah-pencegahnya itu. Larangan-larangannya apa sih? Ya. Ya tadi itu tidak boleh terburu-buru. Hadisnya ada sih. Sahih riwayat Imam Bukhari. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan diijabah doa kalian itu selama tidak terburu-buru. Yaqulu da'autu falam yastajib li. Dia mengatakan saya udah doa kok enggak dikabulkan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Enggak boleh buru-buru. Yang ketiga, alayatu bi itsmin aw qati'atir rahim, tidak berdoa dengan dosa atau memutuskan silaturahim. Ya. Seburuk apapun keluarga kita atau ayah kita atau ibu kita, jangan sampai kita ini nggak menganggap anak atau nggak menganggap
orang tua, ya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, jangan sampai seperti itu. Walaupun saya nggak diurusin dari kecil, saya dibuang, itu misalnya, tapi tetap orang tua, misalnya seperti itu, nggak boleh ya. Misalnya kalau memang punya orang tua seperti itu, ya sudah, tetap kita kewajibannya birrul wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Yang keempat, menghadirkan hati khusyuk. Yang kelima, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang keenam, meninggalkan makanan dan minuman yang haram. Ini termasuk penghalang ya, penghalang terkabulnya doa. Ini di antara adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketujuh banyak sekali. Diawali dengan memuji Allah dulu, kemudian selawat kepada Nabi. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Nah, itu minimal itu aja dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Baru antum doa, mengangkat tangan. Itu ada hadisnya. Allah malu kalau seorang mengangkat tangan terus tidak diberikan. Mengangkat tangan kemarin ditanya, ada yang model gini, istisqa, atau begini. Kalau para ulama menjelaskan nempel boleh tangan, atau bisa juga apa-apa. Begini, ada yang mengatakan begini atau begini, nggak masalah. Yang ini? Ada tiga kan, begini, nggak tahu yang begini yang di kelihatan ya. Sama kemarin ya. Gantian. Ya, artinya mengangkat tangan sampai tinggi, sampai kelihatan ketiak putih ketiaknya Nabi. Diangkat tangannya sampai tinggi. Kemudian sejajar dengan pundak ini, bahu. Dihadapkan di wajahnya bisa, atau bagian telapak tangan ke arah langit. Bagian punggungnya ke bumi gitu. Sejajar pundak. Ditempelkan boleh atau dipisahkan boleh. Begini boleh. Ya, telapak tangannya ke atas, ke langit, atau nempel, atau wajah. Jadi telapak tangan berhadapan dengan wajah, nempel boleh, ini boleh. Ini yang kedua. Yang terakhir, menunjuk dengan jari telunjuk itu untuk khotib. Khotib selain sholat istisqa ya. Kalau sholat istisqa tadi khotibnya tinggi gitu. Riwayatnya seperti itu. Khotib ya. Khotib Jumat gitu, begini. Jadi nggak ada begini, Ustaz. Itu semedi. Gak ada ya, nah. Kalau hanya gini nggak ada berarti. Ada gini. Ya nggak ada ya. Nggak ada gini. Tempelkan. Jadi ini baru apa ya? Judul ternyata ya. Bukan dari tadi Belum ada, Mas. Kan nunggu antum, Mas. Insyaallah, Mas Vicky ya. Muqaddimah, maksud bab. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid, hadis Nabi dalam bab ini, dan faedah. Baik, kandungan. Muqaddimah, apa artinya muqaddimah? Pembukaan. Ya, muqaddimah tentang bab tadi loh. Judul babnya apa sih? Bab doa Allahumma gfirli in syi'ta. Ya, larangan berdoa dengan seperti ini. Oh, itu jelas. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Jangan in syi'tanya nggak boleh. Ya Allahumma gfirli gitu. Allahumma gfirli. Jangan ditambahin in syi'ta. Kok kayak terpaksa banget gitu. Nggak boleh gitu. Itu ada larangannya ya. Berdasarkan hadis fi sahih Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW mengatakan, la yaqul ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta. Janganlah seorang di antara kalian mengatakan atau berdoa, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah rahmati aku jika engkau berkehendak. Ya,
liya'zimil mas'alah. Kalau doa itu di antara adabnya. Nah, ini kan tadi adabnya banyak ya. Hanya saya sebutkan beberapa 7 sama 8. Di antara adabnya yang lain adalah hendaknya seorang ketika berdoa liya'zim al mas'alah. Kata Nabi, hendaknya dia betul-betul penuh harap, ya, mengagungkan, membesarkan permintaannya itu. Fa innallaha la mukriha lahu. Karena Allah tidak ada yang memaksa. Ya, tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, Allah itu tidak memberikan atas keterpaksaan. Gitu. Nah, ini di sini. Dilarang, intinya tadi dilarang berdoa menyandarkan penerimaan doa ini kepada kehendak Allah. Ya, terserah Anda ya Allah. Gitu. Mau apa? Mau ngasih atau enggak ya. Sebenarnya Allah mengabulkan itu atas kehendak Allah Subhanahu. Justru kita minta supaya dikabulkan doa itu. Hendaknya kita membesarkan harapan kita kepada Allah ketika doa. Membesarkan harapan doa. Apa sih dalam bahasa Arab tuh? Harapan tuh roja ya. Roja itu harap, kemudian satunya al-khauf. Ya, ibadah itu didasari atas 6 lah sebenarnya. Di antara 6 itu ada 2 ini. Ya. Ada 6 pilar dakwah doa. 6 pilar. Lillah, billah, fillah. Al-khauf, ar-roja, al-mahabbah. 6. Ya. Cuman ini yang kita bahas yang ar-roja di sini. Ar-roja dan al-khauf itu ibarat 2 sayap pada burung. Al-khauf itu mengharap, penuh rasa harap, dan al-khauf itu takut. Nah, harapannya apa? Ya harapannya dikabulkan gitu kan. Dikabulkan terus dimasukkan ke dalam surga. Ya, orang doa tuh pengen dapat manfaat, dapat kebahagiaan, dapat sehat, dapat 100%. Kalau bisa lebih dari 100%. Dapat banyak rezeki, ya kan? Itu kan mintanya seperti itu. Dan dia takut. Nah, takut dari lawan dari kenikmatan apa? Bahaya. Dia takut dari mara bahaya, sakit, celaka dan yang lainnya. Itu kan al-khauf. Begitu. Karena sungguhnya Allah memberikan permintaan yang besar karena kedermawanan, karunia dan kebaikan. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Ta'ala tidak merasa diberatkan dengan yang Dia berikan. Maksudnya tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah walaupun terasa berat bagi makhluk. Ya, karena orang yang meminta kepada makhluk, ia tidak memintanya kecuali sesuatu yang mudah baginya untuk dikabulkan. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, sungguhnya pemberiannya terwujud sesuai dengan firman-Nya sebagaimana dijelaskan dalam firman apa nih? Sungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanya berkata dengan kun. Surat Yasin ayat 82. Mudah bagi Allah untuk memberikan permintaan semua hambanya. Tadi intinya apa? Dilarang kita berdoa Allah maghfirli. Nah, ini larangan, nggak boleh. Haram berarti. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku kalau Engkau berkehendak. Ya Allah, berikan saya mobil kalau Engkau berkehendak. Ya Allah, berikan saya rumah kalau Engkau berkehendak. Yus minta aja langsung. Ya Allah, minta saya gitu. Gak usah kalau Engkau berkehendak. Apa yang membuat Allah sulit mengabulkan? Gampang, mudah. Bagi Allah. Cukup dengan kun. Kemudian kesesuaian pembahasan bab ini dengan kitab tauhid. Apa kesesuaian? Apa munasabahnya? Apa hubungannya? Ya, pembahasan apa tadi? Larangan doa Allah maghfirli insita dengan tauhid seseorang atau pelajaran ilmu tauhid. Nah, ini menunjukkan lemahnya kemauan, kurangnya perhatian terhadap apa yang diminta, dan seolah tidak butuh kepada Allah. Ini kaitannya, hubungannya dengan tauhid seseorang.
ya lemahnya kemauan seseorang ya, seorang kok mau doa kok setengah-setengah gitu. Kurangnya perhatian terhadap yang diminta. Berarti dia minta masih kurang Sakit. ya. Dan seolah tidak butuh kepada Allah. Kemudian di sisi lain ada doa ini adalah ada yang memaksa Allah. Ya, di sisi lain doa ini seolah ada yang memaksa Allah. Kan tadi kata Nabi fa innallaha la mukriha. Sesungguhnya Allah tidak ada yang bisa memaksanya atau mencegahnya, nggak ada. Dua hal ini adalah perusak kesempurnaan tauhid. Dua hal ini adalah perusak kesempurnaan tauhid. Ya, merasa tidak butuh kepada Allah atau mempunyai keyakinan ada yang membuat Allah terpaksa. Memaksa. Ya, terpaksa deh saya kabulkan, ya terpaksa saya nggak bisa kabulkan. Nggak ada seperti itu. Kenapa dibahas di Kitabut Tauhid? Berarti dia keyakinan sama Allah kurang. Ya. Makanya nggak boleh Allahumma gfirli in syi'ta. Ya. Ini larangan ya. Ya Allah ampunilah aku jika engkau yang ada kan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa itu doa apa itu? Sayyidul istighfar. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa faghfirli in syi'ta. Enggak ada. Faghfirli Allah ampunilah aku. Tidak ada yang bisa mengampuni semua dosa ini kecuali hanya Engkau. Jadi ilha atau merengek-rengek kita itu minta diampuni. Ya. Apalagi doa-doa Rabbik firli kan dalam doa itu Rabbik firli in syi'ta ada. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya kan? Iya. Mau tanya gini enggak? Doanya kalau kerjaan ini terbaik buat agama saya, maka tetapkan ini. Dan jika ini tidak baik buat agama saya, jangan. Bagus itu. Itu bukan nanti dibahas tuh. Itu doa istikharah itu ada. Doa istikharah dibahas juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Itu tidak menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita memang tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya kita minta sama Allah yang terbaik. Dan minta supaya Allah itu menghendaki kebaikan untuk kita. Apakah saya dijodohkan dengan pekerjaan yang baru ini atau dengan si fulan atau si fulanah seperti ini? Kalau memang itu baik maka takdirkan, kalau memang tidak baik jangan takdirkan, jauhkan dari itu. Itu bukan maksudnya tidak beda ini, berbeda dengan kasus ini. Ya. Ini karena memang ketidaktahuan. Murni memang tidak tahu. Kita sandarkan kepada Allah, kita betul-betul serahkan itu semuanya kepada Allah. Yang jelas kita minta yang terbaik. Nah ini, sekarang ini nggak ada pilihan ini. Allahumma gfirli, apa pilihan? Ya Allah, kalau memang Engkau takdirkan saya diampuni itu baik, maka ampunilah aku. Kalau memang Engkau takdirkan saya nggak diampuni itu baik, nggak mungkin kan? Paham nggak? Beda, kasusnya beda. Ini kalau ampunan itu memang harus diminta, rahmat itu memang harus diminta. Ya Allah, kalau memang Engkau tidak mengampuni saya, nggak apa-apa deh. Itu beda kasusnya. Ini takdir misalnya, saya mau di BP. Kalau itu memang bagus, takdirkan saya tetap di BP. Kalau memang saya di luar BP itu lebih bagus. Itu takdirkan karena anta ta'lam wa ana ala a'lam. Engkau yang maha tahu, aku enggak tahu. Itu seperti ini. Itu pilihan yang boleh kan? Boleh. Artinya kita memang enggak tahu. Artinya kita wabarik li fihi. Ada tambahnya, dan yang intinya adalah keberkahan. Saya mau kerja di mana? Misalnya ada dua pilihan gitu ya. Misalnya istikharah. Dan istikharah itu bukan untuk para ulama, itu bukan untuk pilihan sebenarnya. Kalau antum sudah berat, memang kan saya pilihannya ke sini, memang di BP aja atau di luar BP.
Bukan itu, pokoknya tetap istiqomah, tetap istiqomah. Walaupun kita sudah putuskan nih, ya, kadang bukan untuk memilih, tetapi untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan, agama, untuk agamaku, untuk duniaku itu kan, iya. Nah, bagus pertanyaannya, padahal memang belum sampai. Nanti ada penjelasannya. Tapi masya Allah, biar nggak ngantuk ya. Ngantuk mau tadi. Minum dong, minum. Oh, udah habis. Bawa 1 galon ya. Pertanyaannya bagus ini. Bagus. Begini Ustaz, Allahumma rahmataka arzu. Fala taqina illa nafsi tawqata'in. Wa asli sa'ni kullahu. La ilaha illa anta. Iya, terus apa? Itu gimana? Ya nggak apa-apa, bagus itu. Terus semuanya usaha kita serahkan sama Allah. Iya betul. Asli lisan nih. Pokoknya ya Allah berikan kemudahan dan aslih nih. Perbaiki urusanku semua. Iya itu memang permintaan kita. Iya benar ya. Ya harus. Antum kalau berangkat ke sini udah yakin kan? Selamat kan? Selamat nggak? Ya, cuman kadang kita tidak menghadirkan keyakinan itu diarahkan kepada Allah. Ya Allah, aku yakin ini semua keselamatan, kemudahan, kelancaran aktivitasku setiap hari ini hanya darimu ya Allah. Itu kadang lalai kita. Makanya keluar rumah apa kita? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Apa artinya itu? Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadamu. La haula, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan sedikit pun dariku, nggak ada. Ya, jadi kita selamat, kita bisa cari duit, kita bisa kenyang, bisa sehat, semuanya itu nggak ada, semuanya itu dari kita ini. Semuanya murni dari Allah Subhanahu, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubillah an adilla au dhalla. Ya Allah, ditambahin tadi doa keluar rumahnya, tambahin ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat adillah au dhalla, tersesat atau disesatkan. Azillah au uzalla. Ya, tergelincir atau digelincirkan. Azlama au uzlama. Zalim atau dizolimi. Ada lagi ajhala au yujhala. Berbuat bodoh atau dibodohi. Ya, antum mau pilih mana? Menzolimi atau dizolimi? Enggak dua-duanya, makanya doanya tadi aku berlindung kepada Allah dari berbuat zalim dan dizolim. Enggak enak sama-sama dua-duanya. Iya kan? Nah ini. Kadang baru keluar dihipnotis. Atau kadang nggak keluar rumah aja udah ditipu, ditelepon gitu kan. Modus ya. Banyak. Iya. Itu dibodohin, aduh sakit banget itu. Nah, udah bilang ya. Ditipu. Belum yang lain-lainnya berhubungan dengan bank, itu zalim loh. Zalim banget itu bank. Kecuali Bang Rahmat lah insyaallah. Itu nggak ada ampun Pak. Ya jahat gitu. Ya, itu yang jelas kita minta sama Allah kekuatan. Apa sih yang bagi Allah yang sulit itu? Makanya jangan ditambahin insyita tadi. Ya Allah tolong insyita. Allah min a'udzubillah an adilla a'udzulla insyita. Yes. Jangan, nggak boleh ya. Dengar itu Allahumma yassir wa la tu'assir, itu boleh. Allahumma yassir, mudahkan, jangan disulit. Iya boleh, Pak. Tu'assirnya. Wala tu'assir, jangan dipersulit. Maksa bukan. Ini bukan maksa. Nah, ini hadisnya kita bacakan. Tadi sudah tak bacakan, cuman belum dipaparkan. Nah, ini hadis babnya apa? Hadisnya riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Apa kata Nabi? La yaqul ahadukum. Kelihatan nggak sih, Mas? Ya, alhamdulillah. La yaqul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian berkata Allahumma gfirli in syi'ta. Ampunilah ya Allah jika engkau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta. Rahmati aku jika engkau berkehendak. Liya'zimil mas'alata. Hendaknya seorang itu membulatkan
mengagung-agungkan, membesarkan permintaannya. Fa innallaha la mukriha lahu, sungguhnya tidak ada satupun yang memaksa Allah. Ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, wal yu'zimir raghbatah, hendak seorang membesarkan harapannya kepada Allah. Fa innallaha la yata'adzamuhu syai'un a'tahu, karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang berat terhadap a'tahu, sesuatu yang Allah berikan. Ya, tidak ada yang membuat Allah berat. Ya, jadi tidak boleh ada kata-kata insyi'ta. Minta ya Allah, ya, minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ya, seperti itu. Naik. Nah, meminta sesuatu kepada manusia terdapat adabnya, terlebih jika manusia tersebut memiliki kedudukan yang tinggi. Lantas bagaimana dengan Allah? Kalau kita punya atasan, itu ada adabnya. Kalau mau ada proposal, permintaan, ada kan? Ajukan dulu. Wih, saya minta dulu. Kalau nggak, awas loh ya. Apalagi ke petinggi-petinggi, nggak mungkin harus ada proposalnya. Ketemu aja sulit ya kan? Bikin kaget, biar nggak ngantuk. Ketemunya aja sulit ya, ketemu satpam dulu, ini kapan janjiannya, ya Allah. Itu ada adabnya. Gimana dengan Allah? Dia yang maha kuasa, Allah maha kuasa, maha atas segalanya. Tentu seorang tatkala meminta kepada Allah harus ada adabnya. Apalagi perkara yang sangat agung. Dalam hadis disebutkan laisa syai'un akrama 'alallah minad doa, tidak ada satu yang lebih mulia daripada doa. Nah, di antara adabnya tadi jangan ada kata insyi'ta Allah maghfirli, insyi'ta Allah marhamni, insyi'ta. Ini tidak adab namanya. Itu diajarkan oleh Nabi. Su'ul adab. Kalau orang boleh. Su'ul adab. Kalau orang boleh. Nah, ini ada kasus, Mas. Ini ada kasus nih. Nah, ini yang agak repot nih. Dijelaskan. Kalau antum kasusnya tadi sudah saya jawab ya, tentang doa istikharah, ya. Istikharah, ya. Di situ disebutkan dalam istikharah, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairan li. Ya Allah, jika engkau tahu ini perkara ini baik untukku, fi dini wa ma'asi, untuk agamaku, untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan untuk akibat perkara ini, faktur huli, maka takdirkan dia untukku, wayasir huli, dan mudahkan dia untukku, summa barik li fi, kemudian berikan keberkahan. Kalau engkau ya Allah tahu ini baik untukku. Wa in kunta ta'lam, dan jika engkau tahu perkara ini tidak baik untuk agamaku, tidak baik untuk kehidupanku, dan akibat perkara ini, maka jauhkan itu dariku dan jauhkan dia dariku, aku darinya dan jauhkan dia dariku, begitu. Waqdur li khairul haitsu kana, maka takdirkan aku yang lebih baik, summa ardini bihi, dan berikan keridhaan aku terhadapnya. Nah, itu bukan apa namanya? Bukan tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah, bukan. Tetapi kita minta keberkahan. Apapun yang engkau takdirkan ya Allah, mau ini atau mau itu, yang jelas saya minta ya keberkahan dan kebaikan. Dan semuanya keputusan engkau adalah keputusan yang terbaik. Itu maksudnya. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan memang itu hadis yang diajarkan, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, sekarang ini, kalau ada orang sakit, apa yang kita ucapkan? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, semoga bersih dari dosa-dosanya, insyaallah. Ini jelas-jelas insyaallah. Insyaallah sama insyi'ta. Insyi'ta sama. Insyi'ta itu jika engkau ya Allah berkehendak. Insyaallah jika Allah
berkehendak. Maksudnya apa dalam hadis ini? Insya Allah di sini hukum istisna diperbolehkan, sehingga istisna digunakan tidak sampai ke haram ya, karena memang ini adalah ucapan yang diajarkan oleh Nabi SAW dari riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ini. Nah ini. Jadi istisna ini adalah ucapan roja. Roja itu nggak apa-apa, ya, bukan apa namanya? Bukan masuk ke dalam insyikta tadi ya. Ya. La ba'sa tahurun, semoga penyakitmu itu menggugurkan dosamu ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ya. Kata lafaznya. Ini masuknya ke dalam bab roja ya. Roja itu bukan doa. Maksudnya bukan dalam bab doa. Kalau masuknya ke dalam bab roja itu boleh. Ya, roja itu adalah harapan. Ya, harapan. Semoga Allah mengampunimu. Tabak satahurun insyaallah. Karena memang dia nggak tahu apakah dia diampuni atau enggak kan? Nggak tahu. Kalau dia betul-betul ketika sakit sabar dan mengharapkan pahala dan apa namanya bisa insya Allah diampuni dosanya, tohur, betul-betul tohur, insya Allah akan menjadi bersih dia dari dosa. Tabak satohur insya Allah. Ya. Berarti ini adalah roja, harapan. Semoga Allah mengampunimu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas karena memang ini hadisnya ada, ya sudah, nggak masalah. Nggak masalah. Nah, ini pendapat yang pertama tadi, ucapan ini boleh. Ya, boleh. Ya, ada yang mengatakan kalau ini yang penting niatnya bukan dalam seperti doa tadi, Allahumma gfirli in syi'ta, seperti itu. Jika engkau berkehendak, bukan itu maksudnya. Kalau itu kan doa kan, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Artinya di situ kenapa nggak boleh, nanti akan dijelaskan. Tadi kan sudah dijelaskan sebagiannya. Merasa tidak butuh kepada Allah, mengatakan bahwasanya ada hal yang memaksa Allah, menghalangi Allah untuk mengabulkan. Ini hati, nggak boleh seperti itu. Makanya jauhi doa-doa seperti itu. Tapi doa seperti ini karena warid diajarkan, maka ini ya nggak masalah sih, nggak masalah. Yang penting jangan disamakan seperti tadi. Yang penting nggak ada hati ya keraguan atas atas pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain-lainnya tadi, illah alasannya tadi. Jadi apa maksudnya di dalam hadis terdapat kalimat istisna, yaitu ucapan insyaallah, dan hukum kalimat istisna dalam hadis diperbolehkan. Sehingga kita nanti. Pendapat yang kedua haram. Enggak boleh mengatakan ini. Alasannya larangan dalam hadis dalam bab kembali kepada hukum asal, yaitu haram, sedangkan alasan pendapat pertama dijawab bahwa istisna dalam hadis tersebut la ba'sa insyaallah bersifat informatif. Ya, informasi. Jadi Nabi SAW mengatakan insya Allah karena Nabi SAW tidak mengetahui secara pasti Allah akan menghapuskan dosa dengan sebab penyakitnya atau tidak. Dan jika Nabi SAW tidak mengucapkan insya Allah, maka seakan-akan pengampunan itu pasti didapatkan oleh orang yang sakit tadi. Seperti keterangan tadi ya yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap untuk hadis yang sedang kita bahas ketika doa Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, derajatnya hukumnya haram. Kalau ada yang mengatakan boleh dengan apa? Dengan hadis tadi la ba'sa tahurun insyaallah kan boleh. Itu dibedakan. Karena kenapa? Di sini alasannya la ba'sa tahurun insyaallah pertama memang
sudah diajarkan oleh Nabi warid dalam hadis, ya. Kemudian ini juga sifatnya informatif ya. Ini apa informatif? Berita saja ya. Info ya. Info saja. Bahwasanya insya Allah ini semuanya tahta masyiatillah. Ya, diampuni atau tidak itu semuanya Allah yang tahu. Yang jelas kita hanya berdoa dan berharap supaya dipahami nggak? Paham nggak antum? Jadi intinya Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, doa ketika ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmati aku jika engkau berkehendak, maka jawabannya itu haram atau boleh? Haram. Ya in syi'ta tadi. Ampunilah aku jika engkau berkehendak, enggak boleh. Adapun doa tadi labak satahurun insyaallah Nabi sebutkan itu memang karena Nabi juga tidak mengetahui apakah dia diampuni atau tidak. Ini kan harapan saja, doa aja boleh nggak apa-apa. Labak satahurun insyaallah, doakan saja semoga antum sabar dan ini sebagai penggugur dosamu insyaallah. Labak satahurun insyaallah. Kalau antum sabar. Nah, kalau antum nggak sabar ya wis. Oh gitu. Gak sabar kita kan nggak tahu. Yang penting kan kita jenguk orang sakit lah, baksa tohurun, insya Allah ya menghibur ya. Gitu. Nah kalau kita minta sama Allah, ya Allahumma firli in syi'ta. Nah ini kan beda. Sebenarnya kasusnya beda ini. Sebenarnya kalau dibedakan harusnya dibedakan. Lah baksa tohurun insya Allah ini kan doa kita untuk dia semoga diampuni dosanya. Perkara diampuni atau tidak ya kita nggak paham. Dapat satu iya nggak apa-apa, bagus. Ada ini nggak gantungan nggak? Pusat. Nggak apa-apa, bebas. Yang penting nggak ngantuk, bagus. Permennya nggak ada sih. Oh ada, nggak coba ya? Boleh. Bagus itu. Kenapa dilarang meminta Allah dengan cara yang tadi itu? Dengan dikaitkan dengan kehendak Allah, dilarang sama Allah sama Nabi SAW. Yang pertama alasannya meminta dengan cara maka seharusnya kita membesarkan harapan itu. Kita harusnya membesarkan harapan dengan dua cara. Bukan ini ya. Coba. Biar dimakan dulu Mas, biar nggak ngantuk. Berarti ini keterangannya. Doa yang tadi itu nggak boleh. Mestinya orang itu kalau doa itu membesarkan harapan, mintanya tanpa ragu-ragu dan mintanya juga harus merengek-rengek, ilhah namanya. Iya betul-betul mengemis permintaan. Minta sama Allah itu betul sekali, dua kali, berkali-kali terus gitu. Jangan putus asa. Terus saya udah 10 tahun minta dibeliin mobil sama Allah, akhirnya sudah terpaksa. Kalau kasih terserah oleh Allah. Gak boleh seperti itu. Putus asa ya. Putus asa sama Allah tuh. Harusnya putus asa sama manusia ya. Iya. Apa dalam hadis itu? Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzahu istighnahu 'anil nas. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ketahuilah bahwasannya kemuliaan seorang muslim itu dengan salat tahajud, salat malam. Dan kewibawaan seseorang itu, kemuliaan seseorang itu ketika dia merasa tidak butuh dengan manusia. Itu baru berwibawa, mempunyai karisma, mempunyai izzah. Nah, ketika dia putus asa dari manusia, nggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Allah mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Bukannya dia setiap hari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Udah 2 kali Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Dalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam surat Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sifat Allah yang kita
sebutkan, kita yakini bahwasanya Allah Maha Rahmat, Allah Maha Rahim. Yang semut aja dikasih kok. Ya, yang nggak punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja, Allah kasih. Lah, itu kucing kalau lahir nggak ada program kasih. Ya kalau keluar 2-2, 3-3. Ini langka. Tapi hidup. Ayam apalagi itu. Masa cuma 2 program kafilah 2 aja. Ada. Ya 10 ya. Bismillah. Yang penting keluar pagi hari, lapar, ya. Sore hari pulang kenyang. Lah kita berangkat pagi hari kenyang, sarapan dulu. Pulang malah lapar ya. Itu artinya tawakal. Tawakalnya harus ditingkatkan lagi kepada Allah Subhanahu. Jangan putus asa dari pemberian Allah. Minta jangan ragu. Rahmatnya Allah, rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada sekalian alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Alhamdulillah, segala puji. Alhamdulillah milik Allah, Rabbul alamin. Rabb, Allah itu adalah Rabb. Rabb itu ya pencipta. Kemudian pengatur. Kemudian pemberi rezeki. Jadi itu Rabb, ya, dan penguasa jagat raya. Jadi kalau Allah yang memberikan rezeki, kenapa kita mesti takut dan khawatir? Minta sama Zat yang Maha Kaya. Jadi rububiyah. Ya rububiyah itu tauhid rububiyah. Dan kita di al-alamin, cuma dua, Rabb di atas, al-alamin, kita semua al-alamin. Dan kita yang diciptakan. Kalau Allah yang menciptakan, kita yang diciptakan, al-alamin. Allah yang mengatur, kita diatur. Allah yang memberi rezeki, kita yang diberi rezeki. Allah yang maha menguasai, kita yang dikuasai. Seperti itu. Kuatkan ya keyakinan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita kepada Allah. Nah ini, harapan kita harus dibesarkan. Wah, saya udah nggak ada harapan lagi nih. Putus asa dia. Akhirnya yang mestinya yang diminum teh manis, akhirnya yang diminum bukan teh manis, itu baygon. Pernah ada ya di kampung itu baygon. Sudah, wah saya karena apa namanya? Karena cinta ditolak ya. Biasanya dukun bertindak ya. Ternyata baygon bertindak. Ada seperti itu. Cinta ditolak, wah putus asa. Kayak wanita hanya dia saja. Banyak wanita yang lain yang belum mendapatkan jodoh. Iya ada memang. Ya sampai memang meninggal dunia. Saya lagi dulu masih kecil saya kan. Kalau pas puasa itu, ini kejadian wakil ini nyata. Kalau dulu kita kan di desa ya. Kalau puasa itu nyari ikan di sawah itu. Pulang, ada yang meninggal dunia. Siapa itu bunuh diri? Wah Allah. Gara-gara tadi itu cinta ditolak. Masuk. Terus ada yang di mana itu di Bekasi Barat itu juga ada. Gara-gara jualan tahu biasanya 100% tadi ya. Nah, ini cuma 60%, belum sampai 50%. Itu berarti imannya kuat antum. Ini ada tukang tahu 60%, biasanya dapat 100 lah misalnya. 100 setiap harinya misalnya, ini dapat 60.000 misalnya. Itu bunuh diri ngajak apa namanya? Ngajak bayi ke apa namanya? Mall apa namanya? Bukan Superindo. Enggak. Bagus. Lotte. Di Lotte yang di Bekasi Barat tuh. Lotte itu di Lotte mah dia naik ke atas mau loncat itu. Jadi bayinya dulu mati. Dilempar dulu tuh. Tudung. Dia mau loncat, ibunya kok nggak bareng ya? Kalau bareng dua-duanya ya. Itu sempet disamakan. Itu kadang-kadang tadi jualan tahu yang biasanya 100 dapat 60%, berarti antum kuat nih. Luar biasa, masya Allah. Bayinya mati. Bayinya mati.
Nah, ada juga ya tetangga anak itu pakai diasah sendiri, golok itu dia gini sih ngorok sendiri. Nah udah pindah, tapi dia non muslim itu. Non muslim. Nggak tahu itu kenapa. Itu kalau orang ya jauh dari agama ya, jauh dari akidah. Nah ini dia kok ya kayak kehilangan Allah gitu. Kan cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba tawakalnya Nabi Ibrahim, kayaknya sudah nggak ada. Nabi Ibrahim ketika apa yang diucapkan ketika mau dilempar ke api itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nggak putus asa dia, padahal sudah diikat, nggak ada yang berani dan nggak ada yang bisa menolongnya dia, menolong si Nabi Ibrahim, nggak ada. Cuman dia tetap, wah saya pasti ditolong sama Allah. Kalau yang lain nggak bisa nolong saya, Allah cukup. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dilempar, akhirnya apa? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim. Tapi jangan dicoba pulang ke rumah. Hasbunallah wa ni'mal wakil langsung. Oh, jangan. Kita siapa? Itu bunuh diri namanya. Bunuh diri benar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya wah, ikut debus atau apa ya, kekebalan ya. Wah, bahaya. Nggak ada, itu mujizat itu, nggak bisa dipelajari mujizat. Itu namanya sihir itu nantinya. Kalau sihir itu memang bisa dipelajari, mujizat nggak bisa. Itu bedanya. Oh, saya berarti harus belajar dulu biar jadi nabi. Ya, unibar dan wasalaman ala. Itu loh kita belajarnya dari situ, dari Nabi Ibrahim. Wah, akalnya luar biasa. Nabi Muhammad sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil ketika sudah pedang udah di sini sama orang musyrik itu. Loh, nih, kamu siapa yang bisa menolongmu? Ya Allah. Allah langsung jatuh itu. Langsung jatuh apa pedang. Luar biasa ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Cukuplah untuk hasbuna. Hasbuna itu cukup bagiku Allah. Wa ni'mal sebaik-baik penolong. Hasbi Allah. Sama hasbi itu kan ana. Hasbuna nahnu. Baik. Apa ada siswa yang nanya kan? Apa itu? Di waktu ngasih TGMP atau doa kalau istiqoroh itu bentuk jawabannya apa? Jadi masih bingung nih. Ya nggak perlu mimpi, ya nggak perlu apa. Kalau antum sudah bulat bertekad seperti itu sudah. Kadang nggak ada tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya langsung mimpi ke sini nggak perlu. Sudah pokoknya antum bulat, antum pilihnya memang ini sudah bismillah. Karena istikharah salah satunya untuk memilih, salah duanya kadang nggak perlu pilihan istikharah. Ketika antum nggak ada pilihan pun istikharah sebenarnya. Ketika antum nih sekarang nih kerja di BP dan nggak ada tempat lain, misalnya baru apa namanya mau kerja di BP, istikharah. Nah, misalnya antum nih baru nazar misalnya, ini contoh nih. Nazar nggak ada pilihan lain kok nazar, ya istikharah aja gitu. Istikharah, dan saya sudah cocok sama, tapi tetap istikharah. Minta apa? Minta keberkahan. Minta diberikan taufik, keberkahan. Ya, semoga ini memang pilihanku yang terbaik dan mohon ya Allah, ya, memang berikan yang terbaik gitu. Istikharah seperti itu. Tadi itu ya, tidak mesti milih. Tidak mesti milih. Kalaupun pilihan ya udah pilih salah satu, istikharah. Sudah. Udah? Jawabannya udah? Enggak. Hah? Ya, minta keberkahan. Yang penting dalam istikharah itu adalah minta keberkahan. Dan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya memang pilihan itu tepat dan terbaik gitu. Minta petunjuk sama Allah. Sudah? Tidak mesti ada mimpi dulu atau kejadian apa, enggak perlu. Sudah bismillah. Pilih. Fadal. Jam berapa, Mas? Oh, iya, Silakan yang mau ada HP. Masa? Monggo. Aduh. Antum juga? Iya.
Antum lihat ya, yang kuning-kuning gini ya. Sebenarnya berat hati meninggalkan. Iya, iya. Di antara penyebab larangan. Nah, nanti kenapa dilarang? Allah maghfirli in syi'ta. Itu kenapa dilarang? Nih, jawabannya. Kenapa dilarang? Gak boleh seperti itu. Wah, foto. Foto komas. Karena apa? Nggak boleh itu karena seakan-akan yang doa itu merasa nggak butuh sama Allah. Ini aja, ini nih satu merasa tidak butuh pada Allah. Ya, ya. Anda rugi nggak selesai. Rugi nggak selesai. Iya, iya, iya. Saya juga tuh udah ngajar bentar. Iya, betul. Ini tinggal 2 nih. Aku jam berapa? Setengah 4 masih lama. Iya. Nah, ya. Berdoa yang tadi itu nggak boleh karena kayak nggak butuh sama Allah itu, merasa tidak butuh sama Allah. Yalah, ampuni aku jika engkau ya kalau engkau mau ya ampuni aku, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi supaya nggak butuh. Kemudian yang kedua, berdoa dengan cara seperti itu menunjukkan bahwa seakan-akan ada yang sulit bagi Allah, ada yang membuat sulit untuk mengabulkan doanya. Apa? Nggak ada. Mestinya nggak gitu cara doanya. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan cara seperti itu seakan-akan menunjukkan bahwa Allah itu bisa memberi dengan terpaksa, yaitu seperti ada yang memaksa Allah untuk memberi. Ya, ini yang ketiga. Jadi dengan keterpaksaan. Ada yang memaksa memberi, nah, atau ada yang memaksa untuk menghalangi. Dia merasa tidak butuh yang satu, yang kedua apa ini menunjukkan seakan-akan ada yang sulit bagi Allah, yang ketiga ada yang memaksa Allah, yang keempat berdoa dengan menambah kalimat jika engkau berkehendak tidak ada faedahnya karena Allah mengabulkan doa itu sendiri juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada faedah. Gitu. Yang jelas memang sudah dilarang sama Nabi kan tadi, la yakul ahadukum, jangan engkau mengatakan Allah maghfir in syi'ta, Allah marhamni in syi'ta, fa innallaha liya'zim al-mas'alah fa innallaha la mukriha lahu tadi. Ya, boleh karena tidak ada yang memaksa Allah. Maka besarkan harapan dalam berdoa kepada Allah Azza liya'zimil mas'alah. Ini kalau ini tulisan insya Allah yang mana yang benar itu? Nggak ada jadi bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia yang penting bahasa Arabnya ini jangan sampai salah kayak gini nih. Ya, nomornya shin ya. In itu nonnya bisa shin. Kalau di kampung jadi bahaya nih. Insya itu menciptakan insya Allah. Jadi ini 2 kata. Kalau sini kan 3 kata ya. In jika sya'a Allah menghendaki. Allah menghendaki. 3 kata. Kalau ini jadi 2, insya Allah di sini jadi 2 kata. Insya itu menciptakan. Insya itu menciptakan. Insya Allahi gitu. Kalau insya Allahu. Insyaallahu. Nah, kalau di apa namanya? Di Indonesia kan ya terserah lah. Tapi kalau dalam rujukannya berarti ke KBBI ya. Nah, gimana caranya? Namun dalam KBBI tulisan insya Allah adalah tidak baku dan tulisan bakunya adalah ini. Bakunya seperti ini. Lebih fleksibel sih sebenarnya. Yang penting bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Ini dibahas lebih lanjut bagaimana hukum mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Ada 2 pendapat, ada yang mengatakan boleh, tidak boleh haram. Yang mengatakan Nabi tahurun
Ya karena Nabi tadi apa? Ya, makasih ya di sini. Mudah-mudahan didapatkan ampunan, insya Allah. Nah, perkara dia tidak diampuni atau tidak, Nabi saat itu tidak mengetahui. Tapi harapannya adalah diampuni oleh Allah dengan sebab dia sakit itu. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat kedua, haram karena ucapan di atas dapat dikiaskan seperti pesan hadis bab, sehingga pendapat ini lebih selamat. Tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Kalau untuk pengucapan insya Allah selain ini ya sudah dihindari saja ya. Selain labak atau hurun insya Allah dihindari saja. Nah, karena ada bab larangannya kan tadi. Tapi kalau kita gini gitu. Saya ada janji nih, saya bisa Allah. Janji nggak apa-apa, kalau janji kan bukan doa. Yang nggak boleh itu berdoa dengan mengatakan insya Allah. Jadi yang nggak boleh itu doa, di akhir doa itu diakhiri dengan insya Allah. Ini loh doa. Justru kalau berjanji itu harus ada insya Allah. Itu kan ini maksudnya ke dalam bab doa nih, berdoa. Ya, kalau berdoa berarti nggak boleh, haram dengan mengatakan insya Allah. Kecuali ini, karena ini memang warid. Ini dikecualikan aja lah ini. Nah, ba'satahurun insya Allah, karena ini adalah harapan ya, mengharapkan. Ini kalau tadi diterangkan oleh Ustadz itu kalau dalam bab doa tidak boleh ada kata insya Allah, karena itu menunjukkan kurang membutuhkan Allah. Adapun bila redaksinya bukan redaksi doa, seperti redaksi kabar informatif tadi, kabar, maka ini masuk ke apa ini? Bisa masuk ke bab doa, juga bisa masuk ke bab selain doa, roja. Dan ini tergantung pada niatnya. Bila niatnya itu doa, maka menjadi tidak boleh. Nah, ini niatnya jangan doa nih, labak atau hurun insya Allah. Karena doa, minta sama Allah, nggak boleh ada insya Allahnya. Ya. Bila niatnya roja, harapan, maka masuk ke dalam bab roja, bukan masuk dalam bab doa. Ya. Kan ini kan hukum doa ya, hukum doa yang diakhiri insya Allah, maka yang pas adalah haram, nggak boleh, sesuai dengan hadis yang tadi dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata Nabi, la yakul ahadukum, janganlah kalian doa dengan ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, ya Allah rahmati aku. Nah ini kan jelas-jelas itu bentuknya doa permintaan. Ini yang nggak boleh. Nah kalau labas atau hurun insya Allah ini ada dua kemungkinan. Ini bisa maknanya doa, niatnya doa, maka ini nggak boleh. Minta sama Allah, jangan insya Allah, karena seakan-akan dia tidak membutuhkan doa itu. Kalau roja, harapan atau masuk ke dalam informasi aja, berita, maka itu tidak apa-apa. Tidak mengapa. Jatuhnya kalau kita nengok rumah sakit itu berarti kita hanya berharap dia diampuni dosa atau gimana? Apa? Bisa kita nengok rumah sakit. Ya artinya harapan aja, harapan bukan doa. Iya. Lah Pak Satahur insyaallah. Semoga artinya harapannya antum diampuni sebagai pengukur dosa saja, harapannya itu aja dari sakitmu. Terus doa-doa selain itu kan banyak sih, astagfirullahaladzim, Rabbal Arsyil Azim, an yashfiyaka gitu kan. Itu diantara doa-doa ketika orang sakit kan. Itu juga sebenarnya. Sama ini ada lagi zahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa sabatal ajru. Itu bukan doa. Itu kan wirid aja sebenarnya, kabar ya sebenarnya. Harapan. Kalau memang niatnya harapan, maka nggak apa-apa. Wasa batal ajru insya Allah.
dan semoga ini harapan. Ini juga antara doa sama harapan ini kan ya hampir mirip ya, Ya demikianlah kita mesti kita mesti bedakan ya. Ini juga ada. Ini contoh yang masuk dalam bab roja ya. Makanya kalau doa ada insya Allahnya itu jelas nggak boleh haram. Karena memang tadi ada hadisnya. Terus kalau dia dimasukin doa nggak boleh ternyata, maka niatnya dirubah bukan doa berarti. La ba'sa tahurun insyaallah harapan informasi aja. Tahur insyaallah. Enggak apa-apa insyaallah. Ya. Kemudian dapat pahala gitu. Dapat pahala insyaallah. Saya pernah ditanya sama istri ini kan, saya kan katanya kalau awal itu kan ternyata persangka hambanya ya. Terus kan kita berdoa nih, saya udah berdoa tapi kok nggak terima, yang ini nggak terima kali ya, itu gimana? Nah itu sesuai dengan prasangka hambanya, berarti memang nggak diterima tuh. Makanya berharap untuk diterima dan berusaha untuk memperbesar harapan tadi. Namanya orang butuh itu harus berusaha mendapatkan apa yang dibutuhkan tadi, dia harus. Kalau dia sudah putus asa dari zat yang maha kuasa dan zat yang memberi semuanya, ya waduh, dia bisa bahaya. Justru itu bahaya besar kalau dia putus asa dari Allah, pemberian Allah. Ini kenapa nggak boleh insyikta ini? Makanya nggak boleh doa dengan kata-kata insya Allah. Nah, yang jelas yang pertama sudah dibahas, sudah diterangkan oleh Nabi SAW bahwasanya ketika doa jauhi kata insya Allah, kecuali dalam wirid yang sudah diajarkan, udah selesai itu aja ya kan. La ba'sa tahurun insya Allah, ya udah memang itu diajarkan. Wa tabatal ajru insya Allah, ya sudah itu memang diajarkan. Kita yang kalau itu memang itu doanya warid, ya sudah ikuti aja. Ibadah ada contohnya. Nah, selain dari itu jangan ditambahkan. Gampang kan? Iya kan? Ya khalas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah, jadi jangan dibikin sulit. Ya, adab dalam berdoa, hal yang perlu dijauhi. Kesyirikan dalam doa. Apa syirik dalam doa? Yang minta kepada selain Allah bisa. Apalagi contohnya? Ya. Berdoa kepada Allah dan berdoa kepada orang pada zat yang lainnya juga syirik. Berdoa dengan kezaliman dan memutuskan silaturahmi. Berdoa untuk berbuat zalim atau memutuskan silaturahmi nggak boleh. Tadi ada ya hadisnya sudah saya sebutkan. Berlebihan dalam berdoa, takalluf, ya, hulu dalam berdoa. Ragu-ragu dalam doa dengan ucapan insya Allah atau jika engkau berkehendak, dan itu memang bab yang sedang kita bahas. Gak boleh, itu aja, haram. Hal yang perlu untuk dilakukan ketika doa ilhah. Apa sih merengek, mengemis, mengulang-ulang doa? Jangan berhenti, pokoknya diulang-ulang. Dalam sekali majlis kalau antum mau ulang 3 kali, 5 kali, 10 kali, enggak masalah. Yang penting doa terus. Ya. Yakin dan husnuzon kepada Allah. Diawali memuji Allah dan selawat kepada Nabi, memilih waktu mustajab, bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah, memilih tempat yang mustajab. Jadi ada memang waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab. Waktu contohnya hujan, antara adzan dan qomat, apalagi sepertiga malam, bagus. Apalagi Mas? Ketika safar, Masya Allah, bagus. Ada lagi Mas? Iya, ketika safar, ketika wukuf. Berarti kalau wukuf tempat dan waktu. Sahur, Masya Allah, betul itu sahur, istighfar, bagus. Iya itu. Ketika buka puasa, itu juga, wah, mustajab itu. Itu ada tempat-tempat juga, misalnya di mana tadi di Arafah, kemudian di masjid atau
Di mana contohnya? Di Raudhah, iya. Ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan ada keutamaannya. Sholat sih, yang ada di situ sholat. Tapi itu tempatnya juga tempat yang terbaik untuk kita wallahu a'lam. Pentingnya menjelaskan sebab pelarangan. Nah, ini ada juga ternyata. Dari hadis di atas kita bisa mengambil pelajaran penting bagaimana bagusnya cara Nabi mengajarkan. Di mana ketika melarang beliau menjelaskan sebabnya. Sebabnya yang dijelaskan tadi apa? Ini memiliki beberapa faedah. Tadi penjelasannya apa kata Nabi? Liya'zimil mas'alah. Fa innallaha la mukriha lahu. Ya, jangan berdoa, ya Allah ampunilah aku atau rahmati aku jika engkau berkehendak. Liya'zimil mas'alah. Hendaknya seorang itu memperbesar harapannya dalam doanya, dalam permintaannya, memperbesar harapannya. Itu dijelaskan kenapa kita mesti menghindari doa seperti itu. Kemudian Allah tidak ada yang memaksa. Kemudian faedahnya apa? Ketenangan hati seorang terhadap suatu hukum ketika mendengar sebabnya. Sebabnya Allah memang tidak ada yang memaksa tadi itu. Jadi hati seorang jadi tenang. Penjelasan terhadap keagungan syariat Islam di mana semua perintah dan larangan mengandung hikmah. Jadi nggak boleh seperti itu. Doanya ya hikmahnya apa? Ya pasti ada hikmahnya. Ya, semua perintah Allah dan Nabi-Nya, semua larangan Allah dan Nabi-Nya pasti ada hikmah. Ada nggak hikmahnya? Kalau belum bisa disebutkan, alhamdulillah. Kalau nggak bisa disebutkan, maka katakan mungkin ada hikmah yang belum saya ketahui dari syariat perintah Allah dan Rasul-Nya atau larangan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita mesti sami'na wa ata'na. Kadang kita bisa menyebutkan hikmahnya, kadang tidak. Seperti itu. Tapi disebutkan hikmahnya, Allah itu tidak ada yang memaksa. Jadi kita tampakkan kebutuhan kita kepada Allah. Baik, kandungan bab. Ya, nah ini nanti antum ditanya juga nih kandungan babnya nih. Apa? Intinya larangan mengucapkan insyi'ta dalam berdoa. Insya Allah dalam berdoa. Insyi'ta. Enggak boleh. Ketika doa ya, larang dalam berdoa nih, lihat. Dalam berdoa. Yang boleh tadi ketika memberikan berita, informasi atau harapan. Labak atau hurun insyaallah wa tabatal ajur insyaallah. Para ulama menggolongkan itu bukan sebagai doa, sebagai informatif, berita atau apa tadi? Roja harapan ya. Itu para ulama menggolongkan seperti itu. Walaupun memang beda-beda tipis ya. Beda tipis ya. Kan harapan ya. Ya wallahu a'lam, intinya memang sudah warid. Selebihnya enggak boleh mengatakan atau doa dengan insyi'ta. Kemudian yang kedua, karena ucapan ini menunjukkan seakan-akan Allah merasa berat dalam mengabulkan permintaan hambanya atau merasa terpaksa. Berat dan terpaksa. Ini kandungan babnya. Ucapan ini nggak boleh insyi'ta. Kenapa? Nah ini. Karena merasa Allah itu berat mengabulkan atau terpaksa. Yang ketiga, diperintahkan untuk berkeinginan kuat dalam berdoa. Artinya memperkuat harapan kepada Allah. Yang keempat, diperintahkan membesarkan harapan. Ini sama nih. Diperintahkan untuk berkeinginan kuat. Liya'zimil mas'alah dalam berdoa. Sama sih, nggak jauh beda ya. Berkeinginan kuat dalam berdoa. Oh, enggak. Diperintahkan untuk berkeinginan kuat untuk berdoa. Berdoa itu sendiri ya berarti ya. Benar nggak? Berkeinginan kuat dalam berdoa. Berarti betul-betul doa. Jangan ditinggalkan, terus berdoa. Kemudian ketika dalam berdoa harus memperbesar harapan. Karena Allah Maha Kaya. Luas karunia-Nya, Maha Kuasa untuk berbuat apa saja yang dikehendaki. Kondisi genting maupun kondisi lapang, seseorang mesti berdoa kepada Allah. Ya, apa kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas, anaknya si Abbas itu. Paman Nabi SAW ya. Nah, ponakannya ya anak paman ya apa sepupu kan? Sepupu kan berarti.
Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah ketika lapang, maka Allah akan mengenalimu ketika kondisi genting. Makanya doa itu jangan nunggu sempit dulu baru banyak doa. Jangan. Ketika sudah terpuruk belum banyak doa. Jangan. Ketika kita lapang, ketika kita ada 100% atau 150%, banyak doa, jangan tinggalkan itu. Insya Allah kalau ketika mengenal Allah ketika kondisi lapang, Allah akan menolong kita ketika kondisi genting. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya ya, bersama kesulitan akan datang kemudahan, dan sungguh bersama kesulitan akan datang kemudahan. Jadi yusronnya 2, sulitnya 1. Kan ada alif lamnya, al usri itu ada alif lamnya, itu 1. Kesulitan yang sama. Tapi yusronnya nggak pakai alif lam di situ. Nah, yusron yang di ayat 1-nya bukan yusron yang. Nah, berarti sebelumnya kita mudah, kemudian sulit, kemudian mudah. Mudahnya 2, sulitnya 1 dihimpit. Begitu. Jangan kayak ini sudah putus harapan kayaknya. Selama ini saya di BP misalnya ya, berapa tahun gitu kan. Memang hanya beberapa tahun yang dapat 50%, selebihnya 100%. Itu contoh aja ya, contoh aja. Seperti pernah orang-orang jamaah saya dulu waktu di Grand Wisata itu nelpon, lama nggak ketemu. Ustaz, anak pinjem dong duit berapa miliar. Waduh. Saya lagi ini nih, lagi bangkrut. Dari tahun berapa antum usaha? Udah 20 tahun. 20 tahun usaha, 2 tahun terakhir ini lagi pilot bangkrut. Berarti 2 tahunnya bangkrut. Berarti 18 tahunnya nggak bangkrut. Nah, terus iya ya Ustaz. Berarti lebih banyak untungnya Ustaz. Iya ya udah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Jadi saya ingat Ustaz kalau antum lagi ngimamin, antum baca itu. Lalu dia bawa dalilnya sendiri. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan dengan nikmat yang mana lagi engkau dustakan. Oh ya udah, berarti saya nggak perlu ya ceramahin lagi. Padahal ustaznya juga punya duit. Itu 1 pernah nelpon saya, ya Allah, duit dari mana ustaznya? Benar ada, saat saya mau nikah. Aku udah nikah apa belum ya? Saya baru nikah. Istri saya gajinya sekitar 8 juta sebulan. Sedangkan saya cuma 3 atau 5 juta begitu. Saya jualan ini, 3 sampai 5 juta ya. Itu baru nikah ya antum ya? Iya. Jadi gimana Ustaz? Istri saya sih insya Allah nggak apa-apa itu, rela untuk meninggalkan pekerjaannya untuk berkhidmat kepada suaminya, bagus gitu. Tapi gaji saya cuma 3 juta atau 5 juta gitu. Oh iya Pak, anak saya 5 Pak. Gajinya cuma 2 juta Pak. Saya mau jawab antum tuh gimana gitu, langsung diem dia. Oh iya Ustaz. Nah antum gaji 5 juta baru nikah belum punya anak Pak. Nah saya anaknya 5 gaji 2 juta pada sekolah semua Pak. Gimana Pak saya jawabnya coba. Kurang bersyukur apa antum itu tak gitu ya. Ya Allah ya sudah gitu. Iya. Ya kadang kaya itu dari hati. Memang Nabi mengatakan laisal ghina an kathratil ard walakin ghina nafs. Ya, kekayaan itu bukan kekayaan harta, tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati itu, Masya Allah. Iya, kadang orang itu kok kayaknya kelihatannya bahagia banget ya. Padahal cuma pemulung ya, pemulung sampah itu, Masya Allah. Itu bahagia sekali. Makan gini bahagia, Masya Allah. Ya, mungkin itu ketika kita diambil nikmat bahagia itu mungkin karena nggak berkah tadi, kurang bersyukur tadi itu, kurang bersyukur jadi nggak nikmat gitu loh. Iya kan? Kayak rasa teh itu udah nikmat, rasa tahu udah nikmat, tapi kita kadang kurang mensyukuri nikmat itu. Man asbaha minkum amina fi sirbihi mu'afa fi jazahdi wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hisat lahu dunya. Ya. Nabi mengatakan bahwa siapa aman pagi harinya, aman, sehat, dapat makanan hari itu, maka dunia itu dikumpulkan untuknya. Seakan-akan dunia miliknya, Masya Allah. Jadi konsep
bahagia, mudah. Sampai di sini teman-teman, silahkan ini post testnya ya untuk bisa disimak. Dan kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika barakallahu fikum. Silakan jika sambil ada pertanyaan. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.